melihat situasi saat ini yang lagi viral-viral itu di asas pencinta alam itu kan Edelweiss itu dilindungi bung oleh undang-undang. Hewan liar misalnya yang dilindungi terus dibudidayakan untuk pelestarian, bisa dijual apa enggak bung? Nggak bisa. Enggak bisa. Kalau Edelweiss bisa bung. Kita baru selesai makan ya bung ya, baru selesai makan. Sekarang kita mau ngopi-ngopi santai dulu biar jos kenikmatan dalam menikmati indahnya sang pencipta. Ya kita nikmati dengan seadanya seperti ini. Alam adalah kawan kita ya kawan-kawan. Takbir. Allahu Akbar. Jadi begini bung, ada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tentang bung, yang sempat viral di media sosial tentang Edelweiss ini bung. Edelweiss yang dipetik sama orang-orang itu viral di media sosial dan itu jadi masalah besar, udah jadi masalah dari dulu. Tapi saya punya opini bung, ini ada yang bilang Edelweiss itu dilindungi, bukan ada yang bilang sih, emang Edelweiss itu dilindungi bung oleh undang-undang, dan kalau metik Edelweiss kita didenda 100 juta ya kayak seperti itu dan dimasukkan ke dalam sel. Dan ada yang viral saat sekarang ini, ada cewek dan cowok yang petek Edelweiss dan mengupload ke media sosial seperti itu. Karena itu enggak boleh ya bung ya. Memang enggak boleh Ya. Terus saya punya opini nih bung, Edelweiss itu kan dilindungi oleh undang-undang bung. Saya mau nanya sama bung nih, Bung Karni. aduh kemana lagi ini? Kalau benar-benar Edelweiss itu dilindungi, tapi ada Edelweiss yang diperjualbelikan, itu bagaimana menurutnya bung? Setuju enggak? Nah, kembali lagi coba cek Kalau asas pencinta alam, kalau yang bisa diolah itu boleh ya? Boleh ya? boleh. Boleh diolah kalau itu bermanfaat buat kehidupan. Tapi ini kalau emang itu dilindungi, kan ada yang Edelweiss yang dilestarikan, dibudidayakan bung, terus itu dijual. Kalau benar-benar dilestarikan emang bisa dijual gitu. Contohnya gini, kalau hewan liar misalnya yang dilindungi terus dibudidayakan untuk pelestarian, bisa dijual apa enggak bung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Edelweiss bisa bung, gimana itu? Jadi itu mungkin ada apa namanya ya? Mana saya tahu. Dari pihak ketiga. Gimana menurutnya bung, boleh apa enggak ini? Jadi bagaimana Mas Ragu Mandala Tentang apa ini dulu mas? yang tadi itu, yang ini kalau Edelweiss itu dijual apakah boleh gitu, meskipun itu dibudidayakan. Sekarang kalau ngambil di alam liar itu sementara tidak boleh. Kalau benar-benar dilindungi ya kenapa harus dijual belikan? Gimana menurut Bang Ragu? Ya baik, mengenai yang baru-baru ini kan sempat viral gitu. Iya. Jadi banyak pendaki yang Pakai Edelweiss kurang apa namanya? kurang paham lah. Ya kurang paham, atau bukan kurang paham, kurang edukasi. Iya, kurang edukasi. Kurang edukasi tentang kegiatan-kegiatan yang mana yang dilarang dan mana yang diperbuat ketika bermain di alam bebas. Seperti yang kemarin itu yang sempat viral di
bukit, salah satu bukit yang ada yang sering-sering kita lihat lah. Nah, jadi bunga Edelweiss ya, Ya. itu kan sudah jelas ada undang-undangnya. Dia di mana kan kita dilarang untuk memetik Edelweiss. Itu kan sudah ada undang-undang yang jelas untuk dilarang memetik bunga Edelweiss. Gitu. Iya. Dan itu dapat sanksi berat ya. Ya, sanksi berat. Nah, berarti itu berlaku di alam bebas berarti ya untuk undang-undang itu. Sementara kan yang yang dijual belikan itu di apa namanya dikelola, ditanam lagi gitu. Berarti boleh diperjualbelikan itu ya. Nah, kalau masalah dijual belikan, mungkin itu kita kembali ke diri saya pribadi ya. Kalau saya sih agak kurang gimana ya, agak kurang Serak lah. ya, setuju lah. Ini kan kalau ini kan sudah benar-benar dilindungi ini, Ya, Edelweiss benar-benar dilindungi. benar-benar dilindungi, dan itu harus memang dijaga gitu. Iya. Tidak boleh diganggu. Intinya dilestarikan ya. Emang kalau betul-betul dilestarikan, tidak untuk Dilestarikan, diperjualbelikan gitu ya. Nah, Berarti sama dengan halnya dengan hewan liar yang dilindungi, dilestarikan kembali, tidak untuk dijual belikan kan. kira-kira Misalnya seperti anaknya itu, ya. punya anak hewan ini, berarti anaknya tidak bisa dijual belikan gitu. Nggak bisa, Karena benar-benar dilindungi. memang betul-betul dilindungi. Jadi setiap kita berkegiatan di alam bebas itu memang kita betul-betul paham. Jadi yang perlu kita ketahui itu buat teman-teman, buat pribadi saya sendiri gitu. Iya. Jadi yang sebelum kita melakukan kegiatan itu memasuki Alam. ibaratnya kita bertamu di rumah orang itu kan harus ada sopan santun lah segala Iya, macam ada gitu. etikanya, ada etika, peraturannya ada juga. peraturan. Terus kalau kembali ke nih Bang, melihat situasi saat ini yang lagi viral-viral itu, di asas pencinta alam itu kan ada yang ada 3 yang kayak gimana, bisa disebutkan, bisa dijelaskan sama teman-teman nih Bang. Oh ya, baik. Asas sebenarnya sih kita sebagai mungkin pencinta alam dimanapun berada mungkin sudah tahu namanya asas pencinta alam itu. Jadi yang ketika kita berkegiatan di alam bebas itu cuman 3 poin yang harus kita pegang itu. Apa yang pertama itu apa Bang? Yang pertama itu jangan mengambil sesuatu Selain gambar ya. selain gambar gitu ya. Oke. Jadi kembali lagi ke contoh yang Berarti tidak boleh mengambil Edelweiss, Tidak semuanya yang boleh. di sana itu intinya yang hidup. Kalau Yang misalnya ranting ini nih, ranting salah satu ranting yang udah jatuh, udah kering, itu bisa dimanfaatkan boleh ya? bisa Boleh ya? bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan Ya misalnya survival di survival alam itu pakai kehidupan. ya gitu, bisa. Terus yang kedua ini apa Bang? Yang kedua itu adalah jangan meninggalkan sesuatu Ya. kecuali jejak. Oke, jadi jangan meninggalkan sesuatu selain Selain jejak. Ya, misalnya Jadi, ninggalin ya, sampah, sampah terus ya itu enggak boleh ya sama ya. sekali. Intinya ketika kita datang ke tempat itu awalnya bersih, Ya harus bersih. harus bersih lagi gitu. Terus yang Terus ketiga, yang ketiga itu jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. oke, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Misalnya kita membunuh hewan liar gitu. atau membunuh pohon, gitu. Menebang pohon itu kan Menebang membunuh pohon, juga gitu, ya. ya. Jadi membunuh. Jadi kalau ranting-ranting itu bisa diambil. Bisa diambil gitu. Jadi ini yang perlu kita ketahui itu. Ya harus sebenarnya diedukasi juga buat teman-teman ini yang bergelut di dunia pendakian atau di alam bebas, yang sering-sering trekking, yang sering juga camping, yang belum paham. Ya ayo ya kita sama-sama jaga
Misalnya kita nih lagi kayak gini bang ya, Ya kayak gitu. bakar-bakar, kita bawa ayam dari rumah, nggak kita ambil dari sini gitu. Kemudian kita bakarnya pakai ranting yang sudah kering gitu loh. Jadi mungkin ya setiap apa namanya, pengelolanya masing-masing bukit itu kan harus memang saya sangat setuju sekali. Berarti Saya harus sangat apa namanya, eh, setuju ketika kita pendakian, sebelum pendakian maksudnya harus briefing dulu. ya harus di briefing gitu Iya kan. iya iya. Sebenarnya harus seperti Harus itu ya. seperti itu. Jadi teman-teman yang buka-buka bukit atau gunung itu kan Atau wisata sudah trekking dilakukan, gitu ya. ya. Jadi Sudah diedukasikan dulu. kepada teman-teman. Ya sebenarnya harus seperti itu, dan juga diperketat juga gitu. Misalnya dia bawa turun itu apa aja sih yang dibawa turun, apakah sampahnya dibawa turun ataukah dia bawa edelweiss. Iya. Jangan-jangan sampai viral lagi, karena sekarang apa-apa cepat viral gitu bang ya. Iya. Nah seperti itu teman-teman. Kalau masalah tentang pemetikan edelweiss itu juga saya tidak setuju sama sekali, itu tidak boleh juga. Kalau teman-teman mau edelweiss juga ya dibudidayakan, silahkan. Kalau benar-benar itu untuk pembudidayaan, ya melestarikan istilahnya gitu. Silahkan. Tapi kalau ini dikonsumsi pribadi untuk kenang-kenangan, nggak cocok sekali dibawa edelweiss. Mending foto bang ya, Iya. bawa foto atau dokumentasi. Kalau misal ada temen atau kekasih atau siapalah gitu, jika mau, biasanya kan kita punya kekasih atau orang tersayang, biasanya abang titip edelweiss, Ini bunga abadi ya, ini bunga abadi ya, apa? bunga abadi apa itu. Jadi seperti yang kita lihat di sosmed gitu kan, lebih baik kita bawa orangnya langsung. Oh kayak- inilah rupa edelweiss. Kayak pernah saya ketemu sama seseorang itu bilangnya kayak gini, jangan kamu terlalu banyak tanya, ikut aja biar kamu tahu gitu. Ya. Ini loh edelweiss itu, langsung kasih tahu ini loh edelweiss, aja dia main ke sana, tapi dengan pegang asas kamu beralam tadi iya. gitu. Itu teman-teman, intinya teman-teman ya kalau trekking juga jangan asal happy aja, ya mau susah sedikit lah. Misalnya bawa sampahnya turun, apa sih susahnya gitu loh. Ya, itu kalau mau misalnya ya memang kita harus naik gunung itu memang harus susah gitu. Harus susah, nggak ada yang senang Nggak ada yang sebenarnya. senang. Cuma itu bagian dari olahraga pendakian. Nah. Olahraga. Jadi kalau mau senang ya tinggal ke mall aja gitu ya. Oh silahkan. Nah begitu teman-teman. Oh ya, perlu saya kenalin juga, ini Bang Ragu Mandala. Dia biografi lumayan bagus teman-teman. Dia dari pencinta alam, dari Gerahapala bang ya. Iya. Dari dia dari Gerahapala Rinjani ya, dan juga udah paham tentang etika beralam ria gitu ya. Di alam ria tuh harus seperti apa kita menjaga kawasan itu biar tetap lestari gitu. Misalnya teman-teman ngerokok juga kayak gini ya, puntung rokoknya dibawa juga, dikantongin, nanti diolah di rumah masing-masing dibawa. Jejak itu, jejak sampah nggak ada, yang kita tinggalin jejak apa bang? Jejak kaki. Gitu, misalnya. Jadi yang perlu buat teman-teman ya, buat pribadi kita sendiri, terutama yang bagi-bagi perental gitu kan, jangan pernah apa namanya, edukasi ya. Edukasi maksudnya begini, ada orang datang rental. Nah, sempatlah waktu untuk edukasi bahwa yang dilarang itu yang ini yang boleh dilakukan yang ini. Begitu saja Bang Ragu Mandala, terima kasih untuk edukasinya sedikit. Nah begitu teman-teman, next kita trip bareng-bareng. Yang mau join trip atau trekking Rinjani langsung aja ke Rinjani Partner.
teman-teman untuk open tripnya bisa berpetualang dengan Ragu Mandala outdoor gitu. Kalau terima kasih, salam lestari. Kita ngadem nih baru baru di sini jam 3 lebih. Tadi kesini tuh jam berapa ya? Setengah 12 kita di sini. Terus sekarang udah jam 3, nggak terasa udah waktu panjang. Kan teman-teman lagi foto dan ada yang lagi istirahat rebahan. Pak, like, komen, dan subscribe channelnya Bang Pi Melinta Outdoor ya, bagi teman-teman yang suka pendakian ataupun trekking, yang suka bergunung lah pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gratis. Mantap lur.